Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmasari dan rekan saya Fitri Komariah. Kami dari kelompok 3 metode penelitian. Di sini kami berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai etika penulisan ilmiah. Untuk slide pertama, yaitu pengertian dan jenis karya ilmiah. Secara umum, karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi metode ilmiah yang ditunjukkan untuk kelompok pembaca dan disajikan dengan menggunakan format tertentu yang baku. Sedangkan menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Berikutnya ada jenis-jenis karya ilmiah menurut Barnawi dan Arifin pada tahun 2015, yaitu yang pertama ada makalah yang sering diartikan sebagai sebuah karya ilmiah yang memuat topik tertentu yang disajikan pada sebuah forum ilmiah atau disusun untuk sebuah kepentingan tertentu, misalnya tugas kuliah. Namun, fokus makalah ini harus disusun berdasarkan sebuah topik keilmuan. Yang kedua, ada artikel. Artikel ini terbagi menjadi dua, yaitu artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Yang selanjutnya ada skripsi tesis atau skripsi yang merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 melalui penelitian yang telah dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan yang kemudian dipresentasikan dan diajukan oleh sebagai syarat perolehnya gelar sarjana. Yang keempat, ada buku pengajaran dan buku pengayaan. Nah, buku pengajaran ini merupakan sebuah bahan ajar yang dimuat dalam sebuah buku sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, ada etika penulisan karya. Menurut Cover dan Skandler pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, emosional, rasional, dan sistematis. Namun, tentang moral ini mengarahkan memilih perilaku kita sebagai dan hubungannya dengan yang lain gitu. Sedangkan etika penulisan ilmiah ini norma atau standar aturannya perilakunya itu dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya atau cara penulisannya dengan baik gitu. Selanjutnya ada Resnick 2005 berpendapat bahwa dalam bukunya yaitu The Ethics of the Sciences and Introduction menyebutkan beberapa etika yang menjadi pedoman dalam menulis karya ilmiah, diantaranya yang pertama ada kejujuran atau honesty. Nah, kejujuran ini adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Yang kedua ada kehati-hatian atau carefulness. Nah, dalam sebuah penelitian karya ilmiah, kita sebagai penulis diharapkan untuk selalu memeriksa dengan teliti dalam setiap tahapan penulisan ilmiah yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penulisan disebabkan oleh kelalaian penulis. Etika selanjutnya yaitu keterbukaan. Seorang peneliti harus bersikap terbuka atas segala informasi penulisan karya ilmiah serta harus terbebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Yang keempat, menghormati kekayaan intelektual. Seorang peneliti harus menjunjung dan menghormati hak paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lainnya dengan tidak menggunakan data, metode, dan hasil yang tidak dipublikasikan tanpa izin. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Seorang penulis atau seorang peneliti harus mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu mempromosikan nilai-nilai kebaikan sosial atau mengurangi bahaya sosial melalui sebuah karya ilmiah. Selanjutnya, pelanggaran penulisan ilmiah. Terdapat 3 pelanggaran. Yang pertama ada fabrikasi.
Fabrikasi merupakan tindakan membuat data dengan tanpa melakukan kegiatan penelitian atau membuat data yang tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Kemudian, berdasarkan data yang direkayasa tersebut, dibuat suatu kesimpulan penelitian. Pelanggaran yang kedua yaitu falsifikasi. Falsifikasi merupakan tindakan memanipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian atau mengubah atau bahkan menghapus sebagian data atau hasil penelitian, sehingga penelitian menjadi tidak merepresentasikan secara akurat sesuai dengan data asli yang tercatat. Pelanggaran yang ketiga yaitu plagiarisme. Plagiarisme merupakan penjiplakan ide, proses, hasil penelitian, atau tulisan orang lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya, menjadikannya seolah-olah karangan mereka sendiri. Selanjutnya ada pencegahan pelanggaran penulisan ilmiah. Secara umum, pencegahan terhadap pelanggaran penulisan ilmiah antara lain dilakukan dengan menghargai karya orang lain, melakukan parafrase, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip harus selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya. Apabila mencari bahan untuk penyusunan karya ilmiah, dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Adapun cara mengutip teks dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Cara mengutip kutipan langsung yaitu dengan memberikan tanda kutip yang mengapit teks asli dari kutipan yang dipilih. Dan cara mengutip kutipan tidak langsung yaitu pengutip hanya mengambil pokok pikiran untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip, atau sering disebut dengan parafrase. Bahasan yang terakhir yaitu sanksi bagi pelanggar penulisan ilmiah. Sanksi dan hukuman bagi pelaku plagiat telah diumumkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, yaitu yang pertama ada sanksi teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, dan yang keempat pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan sanksi terberat yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.